wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama yang barusan saja menyampaikan takbir Abuya di Haji Ubaidillah, yang sama-sama kita muliakan Haji Jawas Abdul Said, kemudian Ketua DKM yang tadi ngomongin maruf apa ya? Saya kadang-kadang diri juga memantau pahalanya gede banget. Dia nyapuin, dia bersihin kayak kalau dia sih mau ikhlas nggak ikhlas pokoknya diterima. Sebab dia jadi ibadah rapi kan. Kalau kita ibadah belum tentu ya, walaupun kayak kita HBS Jogja juga kalau nggak ikhlas kan nggak jadi ya. Jadi saudara saya Al-Ustaz Maskuro, terima kasih dan menunjukkan ini dan kepada semua guru ya, dari kenan saya, dari ayah saya, semua insyaallah mulia di hadapan Allah dan kita muliakan. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah ya di Ahad pagi ini Allah takdirkan seperti ini. Mudah-mudahan inilah takdir yang mengantarkan kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banyak jalan yang Allah tunjukkan kepada kita. Inilah jalan terbaik kita menuju keselamatan dan mudah-mudahan itulah yang kita peroleh nanti. Karena kan masalah yang gaib susah juga. Soal ngaji itu berat Pak. Saya sering katakan ngajak orang ibadah itu berat, tapi lebih berat lagi ngajak orang ngaji. Oh, coba kita lihat orang kalau di musola, di masjid diajak sholat berjamaah masih mau, betapapun dalam keadaan macam-macam lah ya, tapi masih mau. Tapi pada saat kita ajak ngaji, nggak mau. Saya nggak ngerti. Ya, saya kan banyak singgah di masjid-masjid Pak. Bapak panitianya sampai bawah, bapak-bapak nanti setelah bubar sholat jamaah isya, mohon tidak meninggalkan tempat karena ada pengajian rutin. Bacaan kitab ini yang akan dibacakan oleh Ustaz ini, kiai ini. Itu kan undangan yang memutlakkan kita. Mau atau tidak kita berada di taman surga. Sholat kita susah Pak. Sholat kita nggak bisa menjamin keselamatan kita, belum tentu. Kalau nggak ada daya kontrol, mana daya kontrolnya? Taklim itu daya kontrolnya. Emang sholat kita udah bener banget itu. Makanya ibadah ada sistem kontrol, daya kontrolnya itu taklim Pak. Makin banyak kita hadir di majlis, makin banyak ketahuan kesalahan kita Pak, kekurangan kita ketahuan. Makanya memang setan pintar juga, pintaran setan bagus pada. Dia tahu kalau sembahyang mah dilepas, jalur sembahyang dah. Oh paling borokan semua lu pada gitu. Setan lebih pintar. Dia ngaji ya enggak nih. Ini akibat ngaji nanti sholatnya dibener kan gitu. Nah makanya mengajak orang ngaji, mengajak ahadun taklim itu lebih berat. Makanya para DKI masjid, para ustadz itu yang bisa menghasilkan majelis luar biasa nih ya Pak ya. Nah, ini adalah bukti. Ini kan juga bukti Pak. Kalau semua orang dilepas sama setan dan hawa nafsunya, maka ini masjid menjadi masalah. Apa menjadi masalah? Enggak muat. Ustaz Ahmad Maskuro enggak stres, gue taruh di mana nih jamaah? Tapi permainan hawa nafsu dan setan bersekutu pada manusia, tenang.
biarin baik jamaah gue lepas. Entar ya Bibil aja gue tarik, lo jangan ngaji. Ribet urusan gue. Betul ya? Nah, jadi bapak, saudara, ini hebat bapak. Ini saya yakin rumahnya jauh-jauh nih. Jauh banget, saya yakin ada jauh-jauh. Tapi berapa banyak orang yang ya paling dia loncat kemarin udah sampai enggak hadir. Nah, jadi begitu beratnya Pak ya. Jadi maksud saya ngomong begini, Bapak mestinya bersyukur Allah tempatkan di tempat yang berat ini. Itu maksudnya ya. Nah, makanya saya sering kali katakan mana-mana, tunjukin amal gua, amal yang bisa menyaingi ngaji. Yang mana coba? Yang mana? Puasa lo, oh, belum tentu. Zakat lo, belum tentu. Haji, ya lo riaknya banyak. Bayangkan. Ngaji, Pak. Nggak bisa ditanding, Pak. Bapak saudara, ini kan datang dalam keadaan macam-macam, Pak. Ada yang matanya blokan, berarti tidurnya cukup tuh. Cukup, tidurnya cukup. Ada yang mata kurang tidurnya. Apaan sih tuh Ustaz ngomongnya? Ada sejak baca Fatihah pules. Pas ditanya temannya, ngaji cepet banget, lo tidur. Tapi Bapak jangan lupa, di hadapan Allah yang belok, yang burem, yang pules sama tuh. Ya, sama. Ketika Bapak keluar 1000 rakaat, Bapak akan peroleh. Bapak nggak bisa sirikan sama yang tidur. Lo tidur, curang nggak pakai curang, main curang. Nggak ada. Cuman nanti bedanya di penguasaan dan pemahaman ilmu. Ya, nah, nanti dia kan teman gua ngaji. Ngapa dia lebih pinter? Kita harus kembali Pak. Dia ngajinya belok. Gua ngaji buram ilmu. Habis lo pulas habis. Tanya bininya dari mana Pak? Ngajian Porsilat. Yang ngajar siapa? Tiba-tiba kan, oh, subhanallah ilmunya. Wow. Wajah apa kalau datang ke rumahnya udah lepas aja udah gak akan bisa ngelawan. Ilmu tinggi banget. Sehebat ulama yang mengajarkan alim al-ulama ini. Kalau bapak tidur kan gak bisa mampu menyerap juga Pak. Ditanya sama bininya, bang dari mana bang? Habis ngaji bersila, yang ngajar siapa? Kebadilah. Ibu-ibu juga tahu kalau bener terkenal. Waduh alim dia. Tadi ngajar apaan? Gua tidur goblok. Padahal kain gue disiapin, baju koko gue tulis kain. Lo ngapa jadi pulang cuma tidur doang? Ya, tapi kita bisa bela diri. Kan kita udah cukup deh 1000 rakaat. Gitu. Jadi nggak ada ruginya Pak. Walaupun digoblokin istri kan kita masih dapat Pak hadilahnya. Nah inilah kehebatan hadis manusia. Makanya Bapak udah deh, yang ditakdirkan ini minta takdir yang lebih bagus lagi. Ya Pak ya. Bapak saudara, ini mukadimah syukur saya. Ya, nah, kemudian materi yang saya sampaikan, saya juga kelabakan karena bukan saya mesti menyampaikan. Nah, jadi nanti kalau materinya tidak berurut, saya mohon maaf. Ya, karena kan aturan mainnya udah kayak main bola. Nah, harusnya kan Kiai Sabini. Nah, mungkin Kiai Sabini juga ada unsur ya. Nah, dia Porsilat kan orang-orang hebat Pak. Nah, orang hebat, orang sibuk luar biasa ya. Nah, makanya bersyukurlah kita bisa bergabung di sini. Bapak saudara, kalau materi saya berulang saya mohon maaf. Nah, tapi senyum saya tidak akan berulang. Nah, senyum yang kemarin akan berbeda dengan senyum saya. Nah, mungkin materi sama. Bapak saudara yang saudara belajar kitab Nasawi yang rendah-rendah dulu deh. Ya, kata-kata yang ngaji rendah. Tapi kalau kayak udah level 4 sih untuk jauh deh ya. Coba Bapak ingat-ingat lagi Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali pernah mengatakan, pasti Bapak ingat. An-ni'amu sittatu asya. Ingat ya? Ustaz udah lupa ya, nggak apa-apa. 1000-nya nggak bakal hilang ya. 1000-nya nggak bakal hilang, tenang aja. Tenang. An-ni'am sittatu asya. Kata Sayyidina Ali, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada manusia dan alam semesta ini.
Tapi dari seluruh banyak itu, maka 6 inilah yang mewakili semua nikmat. Kalau itu ada pada kita, bahagialah manusia dunia akhirat. Gitu Pak ya. Kayaknya nih kalau saya lihat mukanya, tampang kami 6-6-nya ada. Amin. Yakin sama 6-6-nya ada. Yakin sama, yakin. Ya. Pertama, nikmat Islam. Betul kan Pak? Dapat kan? Makanya saya bilang yakin Bapak dapat. Tapi urusannya adalah gimana ngerawat Islam. Jadi kehidupan Islam itu konsep ideal Pak. Konsep ideal apa Ustaz? Konsep ideal di mana manusia mau dituntun ujungnya kemana? Kan banyak orang keder hidup kesana bingung, pas mati kebingung mau kemana ya? Ya udah mati baru nyari. Udah mati baru nyari ujal kemana ya? Ya kata malaikat goblok, di samping lu kan ada musola, di samping lu ada masjid, di samping gua ada porsila, masih keder aja mati. Nah, jadi rawat nih Islam. Jadikan konsep Islam menjadi kehidupan kita. Ya, nggak ada sesuatu hal yang tidak pernah disentuh dalam perbiaran Islam. Semua permasalahan terjawab dalam Islam. Ya betapapun konun syar'i nggak bisa diterapkan, tapi kan kewajiban memahaminya kan wajib Pak. Apa misalnya KUHP, KUHD yang diberlakukan kemudian Bapak bisa mengatakan itu yang menyelamatkan kita? Oh enggak, tetap saja hukum-hukum yang ada di dalam fikih itulah babul jinayat, babul muamal itu yang menuntun kita. Tapi kan Ustaz nggak bisa diterapkan. Kalau nggak bisa diterapkan ente pahami. Dagang mesti gimana? Kan begitu Pak. Dagang mesti gimana? Jadi pembeli syaratnya apa? Jadi penjual syaratnya apa? Itu bab-bab yang banyak kelewat begitu kan Pak? Ya. Nah kemudian kalau mesen barang bagaimana? Oh banyak hal Pak. Ya Allah banyak hal yang kita tidak kuasai. Makanya rawat di Islam caranya pelajarilah Islam. Bergululah tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia. Bergululah kepada yang bersanad. Ciri-ciri bersanad dia sabar nuntun bapak, nuntun saudara. Ya, betapapun ngaji fikih sampai dalam banget, peminatnya jarang Pak. Belajar fikih yang sampai dalam banget, sampai bab perbudakan di akhirnya kan ada bab perbudakan Pak. Padahal perbudakan kan udah nggak ada. Tapi kan kodifikasi fikih nggak boleh berubah Pak. Dia tetap menjadi sejarah hukum Islam. Bahwa Islam pernah berbicara tentang budak. Walaupun perbudakan hari ini tidak lagi berlaku. Begitu Pak. Ya Pak ya, banyak hal yang kita tidak tahu. Padahal itu menyelamatkan kita. Betul Pak ya? Nah, sekarang bagaimana cara menghadapi konun syar'i? Bahwa konsep hidup ini sudah ditawarkan Tuhan buat kita, tetapi kita tidak bisa melakukannya, menerapkannya. Satu, pahami itu dan jalankan sesuai dengan ruh tasrihnya. Ruh tasrihnya gimana? Kalau Tuhan bilang adil, adillah. Kalau Tuhan bilang bijak, bijaklah. Kalau Tuhan bilang jangan berbohong, jangan berbohong. Itu kan ruhnya begitu. Dan kedua, jangan melanggar. Jadi jangan mengambil kesempatan bahwa di Indonesia tidak ada hukum Islam. Hanya Bapak nyolong bahasa susah nih kalau bagian bab nyolong itu kan. Nyolong, nyuri, ngerampok, korupsi. Bahasa yang paling halus korupsi. Kan banyak yang nggak kelar Pak di Indonesia ini. Berapa banyak orang mencuri, babnya ada. Berapa banyak orang merampok, besar ada babnya. Bagaimana orang yang korupsi uang negara, bagaimana ada Pak. Tapi banyak yang tidak selesai. Inilah yang buat kita berat Pak. Saya berkali katakan hidup di Indonesia lebih berat daripada hidup di negara-negara Islam. Kalau hidup di negara Islam gampang Pak. Lo mencuri, ya sakinya ada, barangnya apa, ukuran curi ada. Nah, buka ayatnya, ntar lo, waktu aidahuma. Jasa bima kamu, begitu. Begitu Pak, enak selesai. Dan ntar gua di surga, tangan gua untung kagak. Itu kan tangan dunia Pak. Ketika kita melakukan kesalahan dengan hilaf, lalu kita tak patuh pada hukum, tangan kita hilang, kemudian dibangkit, nggak di tangannya, ya enggak lah Pak. Enggak, sebab yang dibangkit bukan tangan ini ya Allah, bukan ilahi, bukan. Justru saudara yang mencuri, merampok, korupsi tidak
terkena hukum itu, jangan-jangan nanti di padang mahsyar pada buntung tangannya. Ayo, ya kita pikirin coba. Saudara yang terlepas dari hukum syariat, bangga dulu. Alhamdulillah gue tinggal di hukum yang bukan hukum Islam. Kenapa? Gue mencuri bebas, gue ngerampok bebas, apalagi pakai sistem one. Jangan-jangan nanti pada mahsyar ada sekelompok orang yang tangannya pada buntung. Bapak pikirin nih, loh kok pada buntung? Ya kelompok dia nyuri uang negara. No, Bapak pikir, saya kan nyindir negara enggak. Kalau emang kesindir ya kalau pahamin aja, kan begitu Pak ya. Dakwah Islam itu satu contoh aja, banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi waktu nggak cukup. Nah kemudian yang kedua Quran. Nah, ada kaitannya Pak, Islam Quran. Islam tidak bisa hidup dan bergerak tanpa Quran. Bagaimana Pak? Ada orang sesi agamanya Islam, alhamdulillah. Lo paham Quran? Quran apaan? Ya medet. Dan hidupnya Islam karena Quran. Gerakan Islam itu adanya di Quran. Kalau engkau sudah beragama Islam, mau ngapain? Kan Quran menjawabnya. Ditafsirkan oleh kalam Nabi, kan begitu. Gak bisa orang beragama Islam tanpa Quran. Makanya niat gerakan pertama, pelajari deh dulu Al-Quran ya, pelajari bacaannya dulu. Kalau Bapak sih insya Allah nggak ada yang BH ya, nggak ada yang BH. Saya di madrasah selalu mengatakan BH, buta huruf. Mana ada Bapak yang buta huruf, malu aja nggak ya? Nah, pelajari, nah kemudian bacaannya yang bener deh ya. Kalau tadi misalnya berguru pada yang sanad keilmuan. Nah, kalau belajar Quran lebih hebat lagi, kefasihan tahsirnya Pak. Ya, jadi jangan mohon maaf pada guru yang bermasalah pada suara. Mohon maaf. Saya tidak bermaksud menghina, tidak. Nah, jadi saudara, kalau suaranya nggak lempeng banget sesuai dengan tajwid, jangan ngajar Quran apa? Buat umum maksudnya, kalau buat keluarganya. Kadang-kadang dia tidak fasih, lalu mengajarkan orang supaya fasih. Apa jadinya? Pikirin Pak. Nih guru suaranya enak, dia ngomelin anaknya baca yang enak. Lah ini yang salah siapa? Coba Bapak pikir deh. Ini yang salah siapa? Dia ngamuk-ngamuk, suara lo nggak enak. Nih murid kan nggak berani jawab. Tapi kalau muridnya nekat, dia jawab. Suara Ustaz enak banget apa? Udah kayak beduk robek tuh. Nah itu dasar. Nah, nanti saya kepingin kita nih hidup, pahamilah Quran. Jadikan Quran kitab yang pertama ada dalam pikiran kita. Kalau Bapak yang rajin membaca apapun buku, maka yang pertama Quran sih yang menjadi bacaan utama Pak. Ya Pak ya. Nah, Quran nikmat kan Pak? Bapak yang sudah menemukan kenikmatan membaca Quran, ada sebuah kehausan spiritual. Ya, kehausan spiritual. Nggak akan ada kuatnya Pak kalau Bapak sudah mendapatkan nikmat Quran dalam hidup Bapak. Belum lagi isinya. Oh, kelamaan kalau saya ngomong. Udah dicolek. Kelamaan saya ngomong. Ya, kelamaan. Pokoknya ini saya nganterin Bapak aja, nganterin Bapak nanti supaya penasaran. Nganterin. Yang tiga aja, tadi kan 6. Masa 6 bagi 2 nggak mungkin kan? 6 bagi 2, 3. Jadi yang ketiga aja ya. Yang ketiga, dianugerahkannya, diturunkannya Nabi yang mulia Muhammad SAW kepada kita. Oh ya Allah, ayat Al-Imran 165 kalau kita mau bahas nggak kelar. Laqad manallahu 'alal mu'minin dan seterusnya Pak ya. Gua dicolek gua ngomong susah ya. Sampai sini dulu. Ya nanti dilanjutin dah. Insya Allah bulan Ramadan. Kata aku coba gitu ngomong losan. Ramadan mah. Masih aja ngomong les ya. Itu saja barangkali, mohon maaf kepada para guru yang mulia kalau ngomong saya kelebihan. Ya, kelebihan saya mohon maaf. Kepada jamaah mohon maaf kalau tidak kelar. Ya, karena ini bukan masalah kelar-kelaran, tapi kewajiban membadalkan. Yang namanya badal bisa lebih, bisa kurang, bisa nggak sama. Itu saja Pak ya. Jadi sekali lagi kepada jamaah, mohon maaf segala-galanya.
Mudah-mudahan yang benar menjadi ilmu buat kita, yang salah menjadi koreksi kembali. Yuk kita bangkit, belajarlah ilmu sampai kapan adanya. Ya Pak ya, itu saja. Afwan, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.